Novi. Ya. Nggih. Selamat sore Bu Novi. Selamat sore Pak Marno. Kok tadi saya lihat itu kok agak cemberut, tidak sama dengan kemarin-kemarin. Kok kalau kemarin-kemarin kan saya lihat itu senyum-senyum, tadi kok saya lihat dari jalan kok kelihatannya cemberut. Kira-kira ada apa sih Bu Novi? Ada masalah apa Bu Novi? Begini Pak, beberapa hari ini tuh saya galau gitu Pak, memikirkan tentang anak-anak didik saya yang sekarang di kelas 5. Kebetulan dulu kan saya di kelas 4, kemudian saya mengikuti mereka sampai di kelas 5. Nah, saya kan kebetulan di kelas 5 ini jumlah anaknya itu ada 15 anak. Kemudian kemarin kebetulan juga ada anak pindahan dari Surabaya. Jadi total semua ada 16 anak. Dan 3 diantaranya itu berasal dari panti asuhan. Nah, yang membuat saya galau sampai sore hari ini adalah bagaimana ya saya memberikan pelayanan supaya ketiga anak ini kemandiriannya bisa meningkat gitu Pak. Karena berdasarkan pengamatan dan informasi dari guru-guru lain yang mengisi di kelas 5 itu sering menyampaikan ke saya juga prihatin melihat ketiga anak ini terutama dalam kemandirian mereka. Terlihat dari cara berseragam setiap hari Senin itu selalu tidak lengkap. Kemudian untuk perlengkapan alat tulisnya juga begitu, sering hilang gitu loh Pak. Itu yang membuat saya galau beberapa hari ini. Jadi intinya ada apa itu permasalahan Bu ya, apa itu yang jenengan hadapi. Nah, ini nantinya yang jenengan harapkan dari percakapan ini nanti apa sih Bu? Apa itu curhat atau apa? Gimana maksudnya? Kalau seandainya Iya, yang saya harapkan dari percakapan ini, Bapak, saya bisa menemukan solusi, jalan keluar untuk meningkatkan kemandirian ketiga anak saya yang berasal dari panti asuhan. Begitu, Bapak. oh ya, jadi ini Bu Novi ada permasalahan di kelas 5 yang jumlahnya itu 15 anak ya Bu ya, 15 Iya, anak, dua lalu sekarang, Pak. dari 3 itu dari panti asuhan yang notabene anak ini apa itu dalam setiap pembelajaran, mungkin perlengkapan sekolah, lalu juga apa itu kesiapan seragam yang masih kurang atau kadang mungkin masih kotor atau apa. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Iya, Jadi Bapak. Bu Novi, mungkin Iya. setelah apa itu sebelumnya untuk ketiga anak ini apa itu Bu Novi sudah mencoba mencari informasi-informasi dari yang lain atau mungkin pandangan jenengan selama ini mungkin dalam minggu-minggu ini untuk anak dari panti asuhan itu. Iya, Bapak, karena saya itu selalu memikirkan mereka, melihat kondisi mereka yang memprihatinkan ya, Pak, ya. Ketika hari Senin yang lainnya itu lengkap, kemudian dia tidak lengkap, kadang pakaiannya juga kotor, lusuh gitu. Saya itu punya rencana itu seperti ini, Pak. Yang sudah saya lakukan memang ada, yaitu komunikasi dengan pihak panti yang bertanggung jawab di panti asuhan gitu. Tapi hal itu masih belum belum rutin gitu loh Pak.
Kalau saya melihat anak-anak keadaannya sedang parah, itu baru saya melakukan komunikasi dengan pihak panti asuhan. Padahal di panti asuhan itu juga saya dengar-dengar itu banyak donatur-donatur itu loh. Tapi kok anak-anak ini seragamnya kadang itu tertukar. Jadi yang kecil dipakai yang besar. Nanti yang sudah terlanjur besar kebosaran gitu loh Pak. Saya jadi galau bagaimana ya gitu loh. Oh, jadi Bu Novi ini sudah komunikasi dengan pihak panti asuhan Kak ya. Nantinya biar anak-anak ini lebih mandiri lagi. Mungkin selain komunikasi dengan pihak panti asuhan, mungkin ada bantuan mungkin dari pihak sekolah atau apa, mungkin bisa membantu jenengan, ataupun mungkin seperti ini Bu Novi, anak-anak kan ini kan karena kurang mandiri, mungkin sudah mencoba buat kesepakatan, biar nantinya anak ini lebih mandiri. Mungkin seperti itu Bu. Mungkin ada yang sudah dilakukan selain itu Bu. Kalau yang sudah saya lakukan itu adalah saya memberikan perhatian yang memang lebih Pak kepada anak-anak saya yang ada di panti. Kalau untuk kesepakatan itu memang ada kesepakatan yang ada di kelas, tapi kesepakatan dengan anak-anak yang di panti ini memang saya secara pelan-pelan dulu karena mohon maaf untuk awal masuk di SD saya itu mereka dalam berkomunikasi pun masih perlu proses untuk memahami. Jadi di antara tiga anak ini, yang dua ini kan dari Papua, Pak. Yang satu sudah paham dengan bahasa Indonesia, yang satu belum paham dengan bahasa Indonesia, masih menggunakan bahasa Papua, bahasa Timika, gitu. Oh, Sehingga ketika saya berkomunikasi dengan anak yang si A, ini saya harus ada terjemahnya, gitu istilahnya gayetnya, yaitu si B. Ketika saya mau menyampaikan sesuatu, pasti saya sampaikan dulu ke si B menyampaikan ke si A. Ketika si A menjawab, nanti si B lah yang menyampaikan kepada saya. Nah, inilah yang masih proses sampai hari ini pun saya masih perlu mempelajari, kan logatnya agak cepat gitu Pak. Kadang, Bu permisi ke belakang, Bu apa nak, coba ulangi, minta izin ke belakang gitu. Jadi logatnya itu cepat, kadang saya itu harus mendekat dan dia pelan-pelan nak, pelan-pelan gitu. Saya harus seperti itu dulu kalau ingin membuat kesepakatan. Jadi memang dulu awalnya saya itu memperlakukan lebih dulu. Jadi ada hal-hal yang perlu saya latihkan dulu. Contohnya saja tentang mandi. Karena di Papua itu kan panas, Pak ya. Di sini ya. menemukan air di Kota Batu kan air melimpah. Jadi seperti menemukan emas gitu dia. Jadi tapi dingin gitu loh. Tapi dingin. Jadi setiap pagi itu mereka ini jarang mandi, sehingga ketika di sekolah saya memberikan perhatian lebih dengan menyediakan handuk, sabun mandi, kemudian sampo, sampai hand body gitu untuk perlengkapan mereka. Bahkan saya beberapa kali memandikan mereka, jadi ngajari cara mandi yang bersih itu bagaimana gitu. Ya satu-satu. Ya awalnya memang malu, cewek-cewek kebetulan Pak, perempuan. Jadi malu-malu, Ibu ajari anak ya caranya gosok gigi yang baik, kemudian rambutnya dikeramas, diremas-remas. Kan rambutnya itu apa kriwul itu kan, kalau dari Ya. ikal-ikal gitu, ikal-ikal yang rapet gitu, itu
sambil dipijit-pijit, kemudian kalau mandi itu disabun, apa istilahnya, ketiaknya atau apa bagian-bagian yang sulit-sulit itu, yaitu mengajari hal-hal seperti itu awalnya Pak. Jadi saya memberikan perhatian yang lebih dulu untuk kemandiriannya anak-anak, itu yang sudah saya lakukan. Nah, yang rencana ke depannya ini saya ingin meningkatkan komunikasi saya dengan pihak panti, Pak. Supaya anak-anak ini satu kemandiriannya meningkat dalam hal berseragam. Mungkin nanti saya jalin kesepakatan dengan Bu Panti supaya bagaimana caranya supaya seragamnya ini nggak tertukar gitu, entah nanti diberi nama atau apa, nanti saya akan coba untuk berkomunikasi kembali dengan Ibu Panti. Mungkin itu yang pertama Pak, saya kok terpikir itu tadi setelah kita berbincang-bincang kok saya terpikir itu. Kemudian yang kedua nanti saya akan membuat kesepakatan dengan ketiga anak ini, kan sekarang sudah mulai komunikasinya sudah mulai lancar gitu ya Pak ya. Jadi nanti saya akan melakukan kesepakatan dengan ketiga anak ini tentang hal berseragam dulu untuk meningkatkan kemandirian anak-anak. Mungkin itu Bapak yang akan saya lakukan. Oh, luar biasa Bu, panjang sekali. Tapi benar apa itu ya, mudah-mudahan jenengan yang lakukan ini nanti barokah. Itu ya Bu ya. Amin, iya. Lalu begini Bu, apa itu tadi kan sudah apa itu mungkin masih ini proses untuk anak-anak ini nantinya mandiri Bu ya. Kalau sekarang ini kan mungkin anak-anak masih tahap, itu kan mungkin saya anggap antara nilai 5 sampai dengan 10, ya mungkin ya masih 5. Yang idealnya menurut jenengan itu keinginannya itu gimana sih untuk ketiga anak ini khususnya nanti nilainya juga nanti sikapnya itu menurut jenengan bagaimana ini Bu? Kalau menurut saya karena saat ini saya anggap anak-anak ini kemandiriannya masih di tahap antara 5 dan 6 lah Pak ya. Ya, Iya, harapan saya nanti setelah rencana ini saya lakukan, harapan saya nanti anak-anak bisa sampai ke tahap 7 atau 8 lah gitu. gitu ya. Iya, 7 sampai 8 lah paling tidak setelah saya melakukan rencana saya ini. Oh, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya lupa ini apa itu targetnya Bu? Nah, ini mau kolaborasi atau komunikasi dengan pihak panti asuhan itu kira-kira kapan dan rencananya itu mau sampai nilai ke-8 itu berapa hari, berapa minggu, atau berapa bulan? Rencana jenengan? Iya, Bapak, karena kemandirian itu adalah proses yang memang membutuhkan waktu ya, Pak, membutuhkan waktu, membutuhkan ketelatenan, kesabaran, sehingga rencana saya ini kan sudah tanggal akhir-akhir bulan ya, Pak, ya. Jadi nanti awal bulan depan itu akan saya rutinkan untuk berkomunikasi dengan Ibu Panti setiap hari Senin nanti saya akan berkomunikasi dengan Bu Panti karena kalau minggu malam itu saya pasti ada kegiatan disiram. Itu program saya di kelas itu ada disiram, disiplin dalam berseragam. Nah, jadi anak-anak itu disiplin dalam berseragam. Jadi anak-anak itu menyiapkan seragamnya dan alat-alat tulisnya kemudian kirim foto ke saya. Nah, itu ya sebagai penyemangat gitu loh, Pak. Nah, itu nanti saya akan berkomunikasi dengan Bu Panti, mengingatkan kembali dan nantinya saya setiap hari Jumat atau Jumat ya 1 minggu sekali akan mereview atau merefleksi kembali kepada Bu Panti gitu bagaimana, apakah ada peningkatan atau bagaimana terhadap kemandirian anak-anak. Itu yang akan saya lakukan Pak dengan target saya 1 bulan. Nah, semoga ada peningkatan di bulan berikutnya. Gitu Bapak. Luar biasa Bu Novi, itu pengalaman jenengan, rencana jenengan, masalah jenengan, mudah-mudahan tetap dilaksanakan kontinu
Lalu yang terpenting Bu Novi yaitu kolaborasi dengan pihak sekolah dan juga pihak panti asuhan, dan yang paling utama yaitu nantinya sering komunikasi, sering menanyakan ya apa itu kelanjutannya, apa itu sudah ada kemajuan ataupun ada apa itu perbaikan lagi. Ya mudah-mudahan Bu Novi apa yang jenengan lakukan nanti ini bermanfaat bagi anak-anak, dan nantinya ini adalah tabungan jenengan, tabungan kita semuanya. Nantinya anak-anak ini lebih mandiri dan menuju generasi emas. Seperti itu Bu Amin, Novi. amin, amin. Ya, Ya, terima kasih Pak Marno, sungguh sangat luar biasa perbincangan sore hari ini. Dari permasalahan saya tadi, saya mendapatkan jalan keluar, yaitu yang pertama saya akan lebih konsisten lagi untuk berkomunikasi dengan pihak panti. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi dengan Ibu Panti serta membuat kesepakatan dengan anak-anak khususnya untuk meningkatkan kemandirian anak-anak panti dengan jadwal yang sudah terstruktur. Begitu Pak Marno. Terima kasih sekali. Bu, sama-sama, mudah-mudahan apa itu kita dapat berkah. Ya, seperti itu Bu Novi, tetap apa itu semangat dan jaga kesehatan dan tetap apa itu bahagia selalu. Mudah-mudahan apa yang jenengan laksanakan nanti bermanfaat khususnya bagi 3 anak itu. Ya, Itu aja Bu Novi ya, yang terima apa kasih. itu bisa saya bantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Marno. Sampai jumpa lagi di kegiatan coaching setelah ini. Siap Bu Novi, siap Bu Novi.